Hai Sobat Migran semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube saya Ratih. Hari ini saya ingin memberikan mungkin update ya tentang kebijakan terbaru masa pandemi di Hong Kong gitu. Dengan melonjaknya kasus COVID-19 di Hong Kong ya dalam beberapa hari ini itu ya itu sekitar 300 lebih ya yang positif gitu. Bahkan untuk hari ini tanggal 9 Februari 2022 ya, itu yang positif COVID-19 ada 1161 orang gitu ya. Sehingga dengan adanya lonjakan kasus COVID-19 ini sehingga pemerintah Hong Kong mengeluarkan ya kebijakan baru, beberapa kebijakan baru ya, diantaranya yaitu sesuai cap 599F yaitu tentang jarak sosial, seperti tempat ibadah, kemudian pasar, department store, terus tempat pusat perbelanjaan kayak gitu. Itu yang sebelumnya itu berakhir di tanggal 10 Februari itu diperpanjang hingga tanggal 24 Februari. Dan khusus untuk tempat ibadah dan salon ya, dan salon itu harus ditutup hingga tanggal 24 Februari. Kemudian untuk vaksin pas atau tiket vaksinasi ini akan diberlakukan tanggal 24 Februari dan sesuai dalam cap 599F ya, itu siapapun yang memasuki tempat yang tercantum dalam cap 599F ini wajib menunjukkan aplikasi Live Home Safe ya, dan rekod yang vaksinasi gitu kan, sehingga bagi teman-teman yang sudah vaksin ya, udah vaksin lengkap 1, 2 atau 1 sampai 3 ya, 3 dosis kayak gitu ya, itu jangan lupa untuk memasukkan rekodnya ke aplikasi Live Home Safe. Itu kan di dalam aplikasi tersebut itu ada yang vaksin elektronik kalau nggak salah itu namanya, dan itu diklik aja kemudian scan barcode yang sertifikat vaksin gitu. Jadi nanti semua data kita itu, data vaksinasi kita itu secara otomatis akan terupdate di situ gitu, sehingga di saat kita itu memasuki tempat dan harus menggunakan Live Home Safe itu sudah tidak mengalami kendala gitu ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum memasukkan rekod vaksinasi ke dalam aplikasi Live Home Safe ini, biasanya itu akan muncul warna merah gitu ya. Jadi teman-teman ini harus dicek lagi apakah sudah dimasukkan rekodnya atau belum. Kemudian untuk peluncuran resmi vaksin pas atau tiket vaksin ini dijadwalkan akan diluncurkan tanggal 24 Februari juga ya. Namun pemerintah sedang mewacanakan untuk sesegera mungkin untuk aplikasi ini ya gitu bisa segera diluncurkan sebelum tanggal 24 Februari. Kemudian untuk vaksin pas ini juga diutamakan mencangkup sekolah, universitas, dan tempat dengan subsidi pemerintah, termasuk pusat penitipan anak, pusat kegiatan, pusat pemuda, serta kantor pelayanan umum. Kemudian tentang aturan jarak sosial cap 599G itu tentang peraturan berkumpul yang sebelumnya dalam peraturan sebelumnya itu kita boleh berkumpul maksimal 4 orang.
Namun dalam peraturan yang terbaru itu hanya diperbolehkan maksimal 2 orang gitu. Jadi bagi teman-teman yang biasanya libur di taman ataupun di tempat-tempat lain kayak gitu ya, usahakan untuk menjaga jarak ya. Kalau misalkan ada 3 teman ya, yang satu ibaratnya jaga jarak dulu lah, 1 sampai 1,5 meter kayak gitu. Bukan berarti kita itu musuhan ya gitu, tetapi demi keamanan dan kebaikan bersama kayak gitu. Jadi walaupun dalam satu area ya usahakan jarak-jarak, yang satu itu 2 orang, yang misalkan 3 orang ya yang satu atur jarak dulu 1 hingga 1,5 meter. Itu pun juga kita kan masih tetap bisa berkomunikasi bareng-bareng kan gitu. Jangan mengartikan kamu nggak mau sama aku cuman gara-gara aturan seperti ini jadi seperti ini gitu. Jangan ya teman-teman gitu. Ibaratnya kita ini tinggal di negara orang, apapun peraturannya ya sebaiknya kita ikuti dengan baik ya gitu. Karena dimanapun kita berada ya sebaiknya ya kita ikuti peraturan yang ada di negara tersebut gitu. Jangan selalu menganggap remeh atau menganggap udahlah bodo amat lah, biarin lah, orang di Indonesia juga biasa aja deh gini. Jangan gitu ya. Karena kita tinggal di Hong Kong, maka kita wajib mematuhi peraturan yang ada di Hong Kong. Oke. Kemudian untuk apabila teman-teman yang melanggar peraturan tersebut, itu dendanya yang sebelumnya itu 5.000 menjadi 10.000. Itu denda secara langsung. Dan untuk denda yang lebih tingginya itu hingga 25.000 Hong Kong dollar serta penjara 6 bulan. Tuh, jadi teman-teman patuhi peraturan yang sudah ada gitu kan. Sayang kan kalau misalkan cuman ibaratnya hanya untuk menjaga jarak aja lalai kayak gitu, mengabaikan, kita itu harus membayar denda hingga 10.000 Hong Kong dollar. Itu kan sayang banget, itu duit gede gitu kan. Kemudian dan untuk penambahan peraturan atau kebijakan lainnya itu seperti untuk pertemuan di tempat pribadi. Ini bagi majikan ya. Majikan apabila itu ingin, biasanya kan majikan itu ada yang undang saudaranya untuk berkumpul makan-makan di rumah kayak gitu. Jadi untuk sekarang ini hanya diperbolehkan berkumpul 2 anggota keluarga. Apa boleh lebih dari 2 anggota keluarga itu tidak diperbolehkan atau sudah melanggar, dan itu pun juga akan dikenakan denda seperti itu. Jadi pesan saya ikuti kebijakan atau peraturan yang ada di Hong Kong yang sudah diberlakukan oleh pemerintah ya. Pokoknya selalu jaga kesehatan dimanapun berada, harus tetap hati-hati, jangan menyepelekan peraturan yang ada. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan vaksin, mungkin yang takut ataupun tidak boleh melakukan vaksin ya, atau dilarang ya oleh majikan, udahlah kamu itu tidak usah vaksin, nanti kamu itu yang tiba-tiba meninggal lah atau yang sakit ini itu. Ibaratnya teman-teman jangan takut untuk melapor, datang ke KJRI gitu. Nanti KJRI itu pasti akan membantu kok gitu, karena ini juga untuk kebaikan kita gitu. Dan majikan itu tidak memiliki hak untuk melarang kita untuk tidak melakukan vaksin. Ya memang sih ya, banyak sekali teman-teman yang mengatakan vaksin atau enggak juga sama aja, juga tetap banyak yang kena COVID kayak gitu. Jangan pernah berpikir bahwa percuma kita melakukan vaksin, tetapi yang kita pikirkan adalah ini untuk kebaikan kita juga loh gitu. Misalkan kalau suatu saat kena positif COVID kayak gitu, ini bagus untuk tubuh, ibaratnya untuk mempercepat kesembuhan dari positif COVID tersebut gitu loh. Jadi berbeda dengan orang-orang yang tidak melakukan vaksin seperti itu. Jadi dan
Jika ada teman yang masih takut kayak gitu, bisa konsultasi dulu ke dokter, atau pokoknya datang aja langsung ke KJRI bertanya gitu, gimana ya Pak, Bu gitu, saya itu ingin vaksin tapi tidak diperbolehkan atau majikan, atau saya ingin vaksin tapi takut, saya itu punya penyakit seperti ini, saya tuh takut sakit gini gini gini, kayak gitu dijelaskan aja. Saya yakin kok dari KJRI itu pasti akan membantu kita gitu. Kemudian untuk yang lainnya, yang tadi juga ya tentang aplikasi Live Home Safe ya, sebisa mungkin teman-teman download ya. Untuk saat-saat ini aplikasi ini sangat dibutuhkan oleh kita ya. Harus download dan sesering mungkin untuk mengecek notifikasi atau inbox yang ada di aplikasi tersebut. Apakah itu kita itu pergi ya, misalkan kita pergi ke suatu tempat untuk makankah atau untuk belanja saja kayak gitu, itu ada notifikasi atau tidak. Apabila teman-teman mendapatkan notifikasi, itu artinya wajib melakukan tes swab. Jangan takut untuk melakukan tes swab kayak gitu. Apabila teman-teman itu tidak melakukan tes, maka itu juga akan dikenakan denda gitu. Pokoknya jalani aja apa yang ada gitu. Jangan pernah takut, jangan pernah menyepelekan hal sekecil apapun. Jangan sampai hal yang kecil itu justru merugikan diri kita sendiri ya gitu. Lagian untuk tes itu juga gratis gitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekali lagi ya, untuk kita semuanya patuhi peraturan atau kebijakan yang ada di yang dikeluarkan oleh pemerintah Hong Kong, karena saat ini kita berada di negara Hong Kong. Jadi apapun itu kebijakannya ya kita patuhi, kecuali apabila teman-teman itu dilarang untuk libur, itu teman-teman itu wajib menolak atau membela diri ya kepada majikan bahwa hak saya libur kok gitu. Jadi bagaimanapun ya saya harus tetap libur, majikan tidak boleh melarang untuk tidak libur atau disuruh libur tetapi tetap di rumah. Itu pun juga kalau misalkan majikan itu menyuruh libur tetapi tetap di rumah, yang perlu diingat adalah teman-teman tidak diperbolehkan untuk bekerja di waktu libur. Nah, apabila teman-teman itu tetap bekerja di hari libur, maka majikan wajib mengganti uang libur tersebut gitu, atau diganti di hari yang lain gitu. Dan ini harus teman-teman ingat, dan sekali lagi selalu jaga kesehatan, selalu berhati-hati dimanapun kita berada. Terima kasih.